Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akila dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman online ilegal beserta 3 pertanyaan yang disediakan. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak berbadan hukum dan tidak mengikuti standar OJK. Pinjaman online ilegal dapat merugikan peminjam karena bunganya yang lebih tinggi dan prosedur kerjanya tidak jelas. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan persyaratan. Pinjaman online ilegal memiliki persyaratan yang sangat mudah sehingga sangat menggoda bagi masyarakat yang membutuhkan dana instan. Yang kedua, perilaku konsumtif. Maraknya praktik pinjaman online ilegal disebabkan bukan hanya regulasi yang lemah, namun juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Selanjutnya, kecanduan. Kecanduan judi online dapat membuat orang membutuhkan dana segar dan cepat sehingga meraih pinjol ilegal. Yang keempat, kelalaian pribadi. Menampilkan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga secara sembarangan di dunia maya dapat memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Contoh pinjaman online ilegal adalah praktik pinjaman online yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK, menggunakan SMS dan WhatsApp dalam memberikan penawaran, pemberian pinjaman sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas, dan lain-lain. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Kelaziman terjeratnya banyak orang kepada pinjaman-pinjaman online ilegal yang bersifat predator memiliki korelasi yang erat dengan kurangnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal antara lain yaitu bunga tinggi. Bunga pinjaman online ilegal cenderung lebih tinggi daripada pinjaman online legal. Selanjutnya, penagihan yang tidak etis. Pinjaman dapat menerima perlakuan tak etis bahkan teror saat ditagih pinjol ilegal. Yang ketiga, ketergantungan. Pinjaman online ilegal dapat membuat peminjam semakin terjerat utang karena persyaratan yang mudah dan bunganya yang tinggi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal yaitu pastikan tujuan pinjaman. Pastikan mengetahui tujuan meminjam melalui pinjaman online baik itu untuk konsumtif atau produktif. Selanjutnya, perusahaannya terdaftar. Pastikan perusahaan pinjaman online yang akan diajukan pinjaman tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, ciri-ciri penipuan. Kenali ciri-ciri modus penipuan pinjaman online via SMS. Selanjutnya, jangan mudah terpancing. Jangan mudah terpancing dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang tinggi. Solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal antara lain, yang pertama, lapor ke OJK. Apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, maka dapat dilaporkan ke OJK. Selanjutnya, pembayaran utang. Lakukan pembayaran utang secara bertahap dan jangan menunda pembayaran. Kesimpulannya yaitu dari video ini, pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak berbadan hukum dan tidak mengikuti standar OJK. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal antara lain kemudahan persyaratan, perilaku konsumtif, kecanduan, dan kelalaian pribadi. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal antara lain bunga tinggi, penagihan yang tidak etis, dan ketergantungan. Cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal antara lain pastikan tujuan pinjaman, perusahaan terdaftar, kenali ciri-ciri penipuan, dan jangan mudah terpancing. Solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal antara lain lapor ke OJK dan melakukan pembayaran utang secara bertahap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.